yang reaktif, yang pura-puraan tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang terjadilah. Apakah kita proaktif dalam tanggung jawab kita sebagai pelayanan Tuhan yang baik untuk pekerjaan yang Tuhan titipkan bagi kita? Itu yang harus kita renungkan dari pribadi kita masing-masing. Selama ini kita sudah mempertanggungjawabkan tugas tanggung jawab kita dengan baik atau tidak? Ataukah kita sekedar untuk memegang tanggung jawab, tetapi kita bilang bahwa itu banyak orang, kita bisa saling berkuliah. Nah, saling berkuliah ini yang kemudian kau bisa saja menjadi orang-orang yang reaktif, tidak proaktif dalam pelayanan kita. Kita renungkan sendiri masing-masing. Sebagai pendeta, tentu kita punya keterbatasan dalam kehidupan. Pasti kita juga ada kelalaian dan sebagainya. Sebagai bapak, mama, sebagai anak, kau kembali berefleksi lagi. Sebagai bagian dalam profesi kita, mungkin kita sebagai guru, kita sebagai tenaga medis, kita sebagai PNS, sebagai pengusaha swasta, atau mungkin sebagai apa saja kita. Apakah kita sudah proaktif dalam tanggung jawab kita sebagai bagian itu, atau kita reaktif dalam tanggung jawab kita? Jangan kita sebagai anak, kita hanya menuntut ketemu orang tua bertanggung jawab untuk kita. Sementara kita punya kewajiban untuk orang tua kita tidak lakukan. Kita malas tahu kepada orang tua, kita pikir bahwa biar dia masih kecil dulu, dia masih anak muda, jadi biar saja. Itu sikap reaktif. Atau kita punya sikap proaktif, punya kewajiban kepada orang tua yang harus kita laksanakan. Sebagai orang tua pun demikian. Apakah kita hanya melaksanakan tanggung jawab kita saja, tetapi kita tidak melihat anak-anak juga punya hak untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak. Sebagai guru, jangan sampai kita hanya mengajar, tapi kita tidak tahu bahwa anak kita itu sudah bisa atau belum, kita tidak lihat. Sebagai para medis, jangan sampai kita hanya melayani, kita hanya senyum di luar, tapi kita punya hati ini ada suatu baik untuk menerima orang yang datang dalam berobat. Kita punya sikap, tingkah laku tidak menunjukkan bahwa kita sebagai pelayan yang melayani umat, yang melayani masyarakat. Sebagai PNS, sebagai pegawai swasta dan lain-lainnya, kita bersikap bagaimana dalam tanggung jawab kita sebagai bagian dalam tugas tanggung jawab kita. Jika kita reaktif, maka mari di minggu-minggu Advent ini kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan pengampunannya supaya kita punya komitmen untuk menjadi orang-orang yang proaktif dalam kita menyiapkan jalan bagi Tuhan, bahkan kita menyiapkan hati untuk menyambut kedatangannya. Sebagai pihak yang menanti kedatangannya, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita. Mungkin hati kita selama ini bengkok, kita teruskan dia. Mungkin selama ini kita punya hati yang berbukit-bukit, yang bergunung-gunung, yang membuat kita punya diri sombong, angkuh. Mari kita hilangkan itu. Kita ganti itu dalam kerendahan hati. Untuk kita saling menerima, saling memaafkan, bukan hanya pada saat momen-momen tertentu. Ketika kita ada dalam menyambut Natal tahun lalu, baru kita berdamai. Tapi kemudian setelah Natal tahun baru itu berlalu, kita kembali lagi ke semula. Perayaan Natal dan Advent itu seolah-olah sesuatu yang biasa saja, formalitas bagi kita dari tahun ke tahun dalam kehidupan kita. Tetapi Advent itu bagaimana kita menunjukkan diri kita ini seutuhnya kepada Tuhan yang adalah pusat ibadah kita. Bukan menunjukkan kepada baju yang baru, kemudian baju Natal, kemeriahan, kebijakan, lain-lainnya yang kita sambut. Bukan itu yang menunjukkan, tetapi bagaimana sikap kita mempersiapkan hati dalam persiapan hati dan hidup dalam kedatangannya. Bapak Mama jemaat terkasih Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam menyambut kedatangan Kristus. Ada hal yang perlu kita lakukan. Kita perbaiki, kita rapikan. Jangan kita merapikan segala sesuatu yang lahiriah, karena kita simpan dalam hati kita saat yang kita berefleksi, untuk kita merenungkan, untuk bagaimana kita menjadi orang yang berarti. Tuhan memberkati kita. Tuhan juga menolong kita semua